BTTH Kaisar Api, episode 466. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di bawah kepemimpinan tetua kelima, kelompok itu bergerak menuju kedalaman Tianfeng-Yuan. Saudara Xiaoyan, suasana di sini. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, segel reinkarnasi Suner mengeluarkan fluktuasi panas yang sangat besar lebih dari sekali. Sepertinya tanaman dan pepohonan di sini memberi Suner perasaan akrab yang tak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi? Xiaoyan buru-buru bertanya dengan cemas. Entahlah, dalam ingatanku, sepertinya aku pernah berada di sini sebelumnya. Suner mengerutkan kening, jelas sedang mengingat sesuatu, dan matanya selalu salah saat berbicara. Apakah Anda pernah ke sini? Ketika Xiaoyan mendengar suara itu, dia mau tak mau merasa sedikit waspada. Suner selalu tinggal di wilayah api tak berujung dan tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke wilayah klan Tianfeng? Mungkin karena segel samsara. Beberapa kenangan tersembunyi dan rusak di dalam segel samsara muncul, membuatku merasa seolah-olah aku pernah berada di sana. Saya khawatir guru senior Jiu Xuanhuo ada hubungannya dengan tempat ini. Sesaat kemudian, Suner membuat tebakan yang berani. Baiklah, jangan khawatir, aku di sini. Dan di sini, Tianfeng, dua klan Xuanyao, Tuan Jiu Xuanhuo. Selain itu, kekosongan di sekitar sini dipenuhi dengan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan. Xiaoyan mengangguk, tentu saja menyadari kekhawatiran Suner, tetapi saat ini, hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah bergerak maju cukup lama, pandangan tiba-tiba menjadi kosong, dan banyak penjaga yang semula terlihat di sepanjang jalan juga menghilang begitu saja, bahkan udara pun menjadi sangat segar, tercium aroma yang menyegarkan, tujuan sudah dekat. Di kedalaman Tianfeng-Yuan, terdapat tempat suci Baizi yang bercahaya dengan seluruh tubuhnya. Sebuah aliran air yang dalam dan besar muncul. Hantu-hantu berbagai binatang dengan ekspresi berbeda di sekitar aliran air yang dalam itu terukir di bebatuan aliran air tersebut. Mereka seperti aliran air yang dalam ini. Penjaga tertua di aliran air, penjaga di sini. Selain itu, terpancar pula aura kekerasan yang luar biasa, yang sangat melukai pikiran Xiaoyan dan semua orang. Gulu, rumah besar keluarga yang sangat menakutkan. Melihat jurang yang dalam ini, sosok-sosok semua orang bergerak dan menghilang, menggambarkan banyaknya makhluk aneh di sekitar mereka di sepanjang jalan, membentang ribuan mil, dengan kekuatan yang tak terbatas. Setelah beberapa saat, aku sampai di dasar aliran sungai yang dalam, tempat burung-burung dan bunga-bunga beraroma harum, matahari keemasan yang terik terbit, memancarkan kehangatan yang tak berujung, dan di surga ini, selain pepohonan dan rerumputan, terdapat juga beberapa rumah batu yang muncul di tengahnya. Seluruh badan rumah batu itu diselimuti garis-garis emas, yang sangat sakral, dan aura kebaikan yang agung muncul secara spontan. Ini adalah pusat dari Tianfeng-Yuan kami, dan juga tempat peristirahatan bagi para tokoh besar seperti para patriark dari dinasti-dinasti masa lalu. Sekarang kepala keluarga sedang mengasingkan diri, dan hanya wakil kepala keluarga yang memimpin urusan-urusan utama klan. Feng Qin menjelaskan kepada Sun Er dan keduanya. Saudara Xiaoyan, perasaan ini semakin kuat. Sun Er berbisik di telinga Xiaoyan. Bagus. Telapak tangan Xiaoyan yang lebar menepuk bahu Sun Er, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Perjalanan ini semua karena segel reinkarnasi di tubuh Sun Er, tetapi jika klan Tianfeng berpura-pura misterius, Xiaoyan tidak akan keberatan membakar tempat itu sepenuhnya, bahkan jika itu adalah reinkarnasi. Tetua Feng, ada seseorang di sini. Setelah sampai di dasar sungai yang dalam, kelima tetua dan wanita cantik itu sedikit membungkuk dan berbicara kepada rumah batu di depannya dengan ekspresi rendah hati, tanpa berani menunjukkan emosi apapun. Ini, Xiaoyan dan Suner saling memandang, jelas sekali mereka tidak sepenuhnya mengerti. Terdapat kekuatan kuno di aliran sungai yang dalam ini, dan makhluk-makhluk asing yang diukir di bebatuan di sepanjang aliran sungai yang dalam semuanya mengandung aura kekerasan, dan aura kekerasan itu menekan kekuatan di dalam tubuh mereka. Selain tanah suci inti yang dalam di sini, tekanan yang kuat juga menerpa. Jangan khawatir, ini adalah tanah suci klan Tianfeng kami.
Feng Qin tidak berpikir demikian. Datang, aku sudah lama menunggumu. Suara tetua kelima baru saja berhenti, dan tiba-tiba sebuah suara merdu terdengar dari rumah batu itu. Sepertinya orang tua ini sudah lama mengharapkan kedatangan kami. Suner menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu melalui segel samsara. Keempatnya berjalan perlahan dan memasuki rumah batu itu. Tidak ada kemewahan yang berlebihan di rumah batu itu. Rumah itu sangat sederhana dan bersahaja. Wanita parubaya yang duduk di tengah tampak anggun, dan dia memiliki aura kebangsawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sampingnya terdapat pohon ara, yang sangat mencolok. Bahkan di bawah jubah wanita ini, untaian pita 5 warna tampak melayang, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya dapat dikatakan benar-benar telah mencapai tingkat kam yang menakutkan di dunia. Pohon platanus, 5 warna. Xiaoyan hanya merasakan pusing di benaknya, lalu berkata dengan linglung. Klan Phoenix dan klan naga melindungi ras dan kecerdasan mereka masing-masing dengan sangat baik. Hanya ada sedikit informasi tentang penyebaran klan Phoenix di dunia. Phoenix memiliki karakter yang mulia dan bersih. Ia tidak lebih dari pohon Phoenix, dan ia tidak makan kecuali jika sudah terlatih. Pita 5 warna, Feng juga. Segala macam rumor menunjukkan kekuatan keluarga Phoenix. Bahkan ras-ras bawahan yang dipimpin oleh keluarga Phoenix ini memiliki kekuatan garis keturunan Phoenix, dan kekuatan mereka sudah terbukti dengan sendirinya. Namaku Feng Luan, tapi sekarang aku adalah wakil kepala klan Tianfeng. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 1000 tahun, kita akhirnya akan bertemu. Reinkarnasi dari 9 penguasa api agung. Melihat kedatangan Xiaoyan dan Suner, wanita parubaya itu berdiri dengan anggun, lalu mendekati Suner dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Teman lama memang selalu bahagia. Ini, Xiaoyan sedikit bingung. Dari percakapan singkat di antara keduanya, tampaknya Suner menyembunyikan banyak hal darinya. Lagi pula, sampai tingkat mengerikan apa yang telah dicapai oleh yang disebut wakil ketua klan Tianfeng di hadapannya itu. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil untuk memperkirakannya. Satu-satunya hal yang dapat diketahui secara samar-samar adalah bahwa bahkan penguasa dunia iblis, Kaisar Iblis, tidak dapat menandinginya dalam hal kekuatan saja. Adapun kekuatan tempur, itu tidak mungkin. Dan tidak diketahui. Senior, Suner mengerutkan kening, dan ada sensasi panas di antara alisnya. Jelas, Raja Api 9 tingkat dan pria di depannya pasti saling kenal. Reinkarnasi api sucimu masih kekurangan satu hal penting. Roh api suci, gagak emas berkaki 5. Feng Luan menyentuh cabang-cabang pohon platanus di sampingnya dengan jari-jarinya, lalu berkata pelan, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Ledakan. Ketika Suner mendengar ini, matanya yang indah dipenuhi dengan tatapan tak percaya. Tubuhnya yang lembut berdiri di tempat seperti tersengat listrik, tak bergerak, dan samsara emas di antara alisnya mulai sedikit demi sedikit memengaruhi pengaturan Xiaoyan. Tertekan, mulai bangkit kembali, dan nyala energi emas mulai memengaruhi tubuh Suner yang lembut. Suner, wakil kepala, Xiaoyan, tetua kelima, dan Feng Qin sama-sama tercengang saat ini. Sepertinya percakapan antara wakil kepala Feng Luan dan Suner dipenuhi dengan nuansa yang sangat misterius. Sebenarnya apa ini? Mungkinkah semua ini direncanakan oleh segel reinkarnasi atau 9 penguasa api agung? Apakah kau bertanya-tanya mengapa aku mengetahui hal-hal tentang api suci ini? Setelah Sun menarik napas, melihat postur Suner seperti itu, bibir Feng Luan berkedut, lalu dia menatap Suner dengan lembut. Mungkinkah ini karena segel reinkarnasi? Saat itu, Suner, dengan gigi peraknya sedikit terkatup, menatap Feng Luan. Kekuatan pria ini misterius dan tak terduga, dan hanya dengan sekilas melihatnya, dia akan mengetahui semua detail segel reinkarnasinya. Mungkinkah ini karena segel reinkarnasi? Memang benar ada unsur reinkarnasi di dalamnya, tetapi tepatnya, itu karena guru Jiu Xuan Huo Senior. Ekspresi Feng Luan tampak kabur, seolah-olah dia baru saja teringat kenangan buruk. Penguasa api ke-9 yang agung. Pada saat itu, Xiaoyan juga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi waspada. Jiu Xuan Huosu adalah kekuatan besar langit dan bumi, dan dia baik kepada keluarga Tianfeng kami. Sejak meninggalkan Tianfeng Yuan, dia telah meninggalkan ramalan bahwa reinkarnasinya suatu hari akan datang ke sini dan memenuhi keinginannya di masa depan.
Jangan khawatir, kami tidak bermaksud jahat. Feng Luan menatap Suner dengan tegas, tanda reinkarnasi yang mulai berkedip di antara alisnya memancarkan gelombang panas, jelas sekali apa yang dikatakan orang ini benar. Suner, pada saat itu, Xiaoyan tak kuasa menahan amarahnya dan mengeluarkan omelan. Baru pada saat inilah Xiaoyan yakin bahwa Suner telah menyembunyikan banyak informasi tentang segel reinkarnasi darinya. Meskipun dia tahu bahwa Suner melakukannya dengan niat baik, hal semacam ini sangat rumit, sehingga Xiaoyan tidak bisa menahan rasa sedikit marah di hatinya. Adapun segel reinkarnasi, begitu sesuatu terjadi, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa memasuki reinkarnasi, dan harganya terlalu mahal. Saudara Xiaoyan, saya minta maaf. Suner hanya tidak ingin kamu menambah beban lagi. Suner menggelengkan kepalanya. Jelas, pada titik ini, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jiu Xuan Chong Mingyan memang diciptakan oleh para pendahulu guru Jiu Xuan Huo, dan sejak zaman kuno, hanya ada satu guru. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, guru senior Jiu Xuan Huo menggabungkan kekuatan api suci dengan energi langit dan bumi, lalu melahirkan sebuah alat ilahi. Gagak emas berkaki 5. Ini bukan hanya roh api suci, tetapi juga sebuah senjata. Suner menggertakkan giginya, dan berkata dengan gestur seorang anak perempuan kecil yang mengakui kesalahannya. Gagak emas berkaki 5 bukan hanya roh api suci, tetapi juga artefak ilahi peringkat ke-17 di bawah dunia manusia di dunia 1000 besar. Kekuatannya, jika dipadukan dengan segel reinkarnasi, api suci, dan lain-lain di dalam tubuhmu, kemungkinan akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Saat itu, Feng Luan Zaidu menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan, dan matanya memerah saat berbicara. Jelas, bahkan dengan kekuatannya, dia masih merasa tak berdaya saat menghadapi lawan seperti dirinya. Dengan berkah dari senjata ilahi, api suci, dan segel reinkarnasi, kekuatan gadis ini kemungkinan akan sangat luar biasa. Tuhan, senjata ilahi. Kelima tetua Feng Qin saling memandang dan berseru, hal semacam ini bahkan belum pernah mereka dengar, ini sungguh mengerikan. Artefak ke-17, ekspresi terkejut terlintas di mata Xiaoyan, dan dia bergumam. Senior itu pernah melakukan kesalahan besar. Mungkin kesalahan ini perlu kamu perbaiki. Tapi kemarahan keluarga Phoenix tidak bisa diredam semudah itu. Sekarang segel reinkarnasi gadis ini telah dilonggarkan. Jika kamu ingin memecahkan segel reinkarnasi, kamu harus mendapatkan gagak emas berkaki 5 sebelum kamu memenuhi syarat untuk pergi ke klan Phoenix. Wakil kepala keluarga Feng Luan memasang ekspresi muram, namun ingatannya tiba-tiba muncul dan dia malah banyak bicara. Senior, jangan menyerah. Meskipun Xiaoyan merasakan banyak kebencian di dalam hatinya, melihat penampilan Suner yang tidak nyaman karena segel reinkarnasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Penguasa api 9 tingkat pernah memasuki wilayah klan Phoenix, dan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sejak saat itu, klan Phoenix sangat membenci penguasa api 9 tingkat, dan bahkan ketika dia pergi, beberapa tetua di klan sangat marah. Mari kita bergerak bersama dan membangun kota Wuyong emas berkaki 5 miliknya di sini. Klan Tianfeng dan klan Xuan Yao kami telah menjaga tempat ini selama beberapa generasi, tetapi klan Xuan Yao sudah mengetahui asal-usul klan kami dan 9 penguasa api agung, sehingga mereka memenjarakan gagak emas berkaki 5 sendirian. Hal ini juga disebabkan oleh 9 penguasa api agung sebelumnya. Pintu masuk ke wilayah klan Phoenix dari wilayah Tianfeng diblokir, sehingga mereka hanya bisa menemukan jalan keluar melalui gagak emas berkaki 5. Feng Luan membuka mulutnya, dan ada sedikit nada mendesak dalam suaranya. Senior, apakah Anda ingin membiarkan kami menyelinap ke klan Xuan Yao secara diam-diam, lalu menunggu kesempatan? Mendengar perkataan Feng Luan, Xiaoyan tiba-tiba angkat bicara. Anak yang pintar sekali. Kekuatan klan Tianfeng kita jauh lebih dahsyat daripada klan Xuan Yao, tetapi gagak emas berkaki 5, sebagai senjata ilahi, terlalu kuat, sehingga selalu mengikat kita. Beranilah untuk lebih menjunjung tinggi kebenaran dan kesalahan. Sembari membicarakan hal ini, mata Feng Luan tiba-tiba hanya menatap Xiaoyan, seolah sedang menyelidiki sesuatu. Seberapa kuat klan Xuan Yao? Xiaoyan dan Suner saling pandang dan bertanya. Yang terkuat di antara klan Xuan Yao hanya berlevel 5, dan karena wilayah yang menjaga gagak emas berkaki 5 itu unik, hanya ada satu penjaga berlevel 3 yang ada.
Feng Luan tentu saja memahami informasi ini dengan saksama, dan setelah Xiao Yan menemukan jejak tindakannya, dia bersedia berbicara. Tetua Feng, saya khawatir ini perlu dipertimbangkan. Kekuatan Xiao Yan hanya mendekati puncak reinkarnasi. Jika dia gegabah memasuki wilayah perlindungan klan Xuan Yao, dia tidak yakin. Melihat ini, kelima tetua di samping itu saling bertatap muka erat dan buru-buru berkata, "Mengapa tidak, api suci, samsara, dengan berkah dari begitu banyak kekuatan kuno, jika kau masih seorang pengecut yang bodoh, kau akan mendapatkan rezeki dan harapan dari orang-orang kuat itu." Meskipun orang ini memiliki banyak kekuasaan, dibandingkan dengan generasi muda di klan saya khawatir masih ada kesenjangan. Tetua kelima menggelengkan kepalanya. Sebagai makhluk setingkat mereka, tentu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Saudara Xiao Yan, Suner datang dan juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Di tingkat reinkarnasi, jarak antara setiap tingkat kecil seperti jurang yang dalam. Masalah segel reinkarnasi tidak bisa ditunda. Saya khawatir, hanya ini yang bisa terjadi. Kuharap senior akan menunjukkan jalan kepadamu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan bertanya, demi Suner, apalagi reinkarnasi tingkat 3, bahkan jika itu tingkat 4, Xiao Yan tidak akan ragu-ragu. Dia orang yang baik, yang wajahnya memerah saat marah. Kalau begitu, aku akan menunjukkan jalannya kepadamu. Feng Luan memandang Xiao Yan dan Suner dengan tatapan kagum, lalu berkata, "Hei, tunggu sebentar, meskipun apa yang dikatakan wakil kepala itu benar. Tapi urusan internal klan Tianfengku seharusnya tidak mencampuri urusan orang luar. Lebih jauh lagi, menurut pendapat saya yang rendah hati, reinkarnasi semata bukanlah lawan dari para penjaga klan Xuan Yao." Saat sedang mendiskusikan langkah terakhir di rumah batu itu, nyala api merah menyala yang megah berubah menjadi riak energi dan menyapu ke atas. Angin berhembus kencang di hutan di sepanjang jalan, dan seorang pemuda, dengan suara lemah, melangkah masuk langsung dari luar. Huang Tian. Setelah melihat pria itu muncul, kecantikan Feng Qin dipenuhi rasa takut yang mendalam. Klan Tianfeng mengikuti tradisi klan Phoenix, di mana wanita digambarkan sebagai Phoenix dan pria juga sebagai Phoenix. Yang mulia adalah orang luar, jadi jangan ikut campur dalam urusan internal klan Tianfeng kami, jika tidak, Anda akan mudah mendapat masalah. Huang Tian berjalan keluar dari rumah batu dengan langkah ringan, dan tekanan besar menyebar di tubuhnya, yang ternyata merupakan tekanan yang tak dapat dijelaskan pada Xiao Yan. Wajahnya tampak muram, sangat suram, tetapi aura menakutkan di tubuhnya jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Tahap reinkarnasi ganda semu. Xiao Yan mengerutkan kening. Pria di depannya memberinya aura bahaya yang sangat kuat. Dengan kekuatan seperti ini, identitasnya tak perlu diragukan lagi. Huang Tian, jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu tidak mampu menangani acara sebesar ini. Wakil Patriark Feng Luan memperhatikan kedatangan orang tersebut, dan memasang ekspresi menegur yang tegas, tetapi ia memiliki rencana lain di dalam hatinya. Wakil Patriark, sebagai pemimpin generasi muda klan Tianfeng, saya harus tampil saat ini, dan rencana awal juga telah saya laksanakan. Jangan terpikat oleh fenomena yang tampak di permukaan. Bagaimanapun, hal semacam ini berkaitan dengan masa depan klan Tianfeng kita. Jika kalian membiarkan orang luar yang melaksanakannya, akan sulit untuk meyakinkan publik. Pria itu membuka mulutnya dengan tertib, kepercayaan diri yang tersembunyi dalam suaranya sangat otoriter, dan ekspresi di alisnya penuh dengan kesombongan. Saudara Xiao Yan, orang ini. Suner mencondongkan tubuh dan berkata dengan suara lemah, kekuatan orang ini bukan hal sepele, dia jelas bukan orang biasa. Huang Tian, apakah ini sikapmu saat berbicara dengan wakil kepala? Tetua kelima berteriak dengan marah. Huang Tian ini menggunakan bakatnya sendiri, dan ini bukan kedua kalinya dia bersikap sombong seperti itu. Xiao Yan, seharusnya kau sudah melihat situasi saat ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Huang Tian adalah pemimpin generasi muda klan Tianfeng kami, dengan tingkat reinkarnasi ganda semu. Sesaat kemudian, ekspresi wakil kepala keluarga Feng Luan tiba-tiba menjadi aneh, lalu dia menatap Xiao Yan dan berkata, maksudnya sangat jelas. Karena kakak Huang Tian begitu percaya diri, aku ingin tahu apakah kau bisa belajar dariku. Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung.
Melihat itu, Xiaoyan sedikit memutar matanya, lalu melipat tangannya dan tersenyum. Apa? Kau ingin menantangku dengan kekuatan ini? Ekspresi jijik di wajah Huang Tian perlahan menghilang, digantikan oleh senyum sinis. Perbedaan antara puncak reinkarnasi semu dan tingkat reinkarnasi ganda semu tidak dapat diimbangi oleh kekuatan eksternal lainnya. Wakil kepala, ini tidak baik, kan? Tetua kelima berkata dengan sedikit ragu, seolah-olah dia ingin menghentikan kompetisi tersebut. Kekuatan keduanya terlalu berbeda, dan tidak perlu ada kompetisi. Tidak apa-apa, wakil Patriark Feng Luan menggelengkan kepalanya, tetapi ia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, karena legenda yang ia ketahui di masa lalu hanyalah legenda, dan hanya dengan melihat kekuatan Xiaoyan secara jelas melalui pertempuran ini ia dapat memutuskan apakah akan membiarkannya menyelinap ke area terlarang klan Xuan Yao untuk menyelamatkan gagak emas berkaki 5. Jika tidak, statusnya sebagai penguasa wilayah api tak berujung saja sudah cukup untuk mendapatkan perlakuan yang sungguh-sungguh darinya. Perlindungan dari Kaisar Iblis dan para tokoh kuat lainnya telah terjalin dengan kokoh, dan ketika mereka bergabung, klan Tianfeng yang kecil tidak dapat menahan amarah yang dahsyat itu. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan memberimu kesempatan. Jika kau mampu bertahan selama 100 ronde di tanganku, aku akan mengakui kekuatanmu, dan aku tidak akan menyebutkan rencana ini lagi. Sebaliknya, tatapan mata Huang Tian dingin, dan dia menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin. Sebagai putra kebanggaan keluarga Tianfeng, dia telah menyaksikan kekalahan terlalu banyak jenius. Kekuatan para jenius itu bahkan lebih dahsyat jika dibandingkan, tetapi dia tetap dikalahkan oleh dirinya sendiri. Tidak perlu lebih dari 100 kali. Dalam 3 gerakan, jika kau berhasil melawan, Xiaoyan tidak akan menyebutkannya. Sebaliknya, saudara Huang Tian, mohon diam. Xiaoyan menatap Huang Tian dengan tatapan yang mempesona, dan aura semangat bertarung yang agung terpancar darinya. Ternyata, kulit Huang Tian sedikit menegang, seolah-olah kekuatan mengerikan menyebar keluar. 3 gerakan. Jangan meremehkan orang lain, aku adalah putra kebanggaan klan Tianfeng yang terhormat, bukan begitu? Mendengar suara arogan Xiaoyan, sudut-sudut bibir Huang Tian menyempit, dan gelombang amarah menyebar. Bukankah dia putra kebanggaan klan Phoenix Surgawi yang terhormat, seorang penguasa wilayah api tak berujung yang masih kecil bisa dibandingkan dengannya? Sepertinya aku harus memberi pelajaran pada anak yang kurang ajar ini. Aku datang ke klan Tianfeng untuk membebaskan Suner dari segel reinkarnasi di tubuhnya. Aku tidak tertarik untuk mengetahui hal-hal lain. Perbandingan atau bukan, Xiaoyan berkata dengan malas, dia tidak punya waktu untuk mendengarkan perbuatan heroik Huang Tian. Dasar bocah kecil, akan kubuat kau membayar kesombonganmu. Keluar. Kedua sosok itu keluar dari rumah batu secara bersamaan dan sampai di area terbuka di hutan seluas 100 meter persegi. Ini jelas merupakan tempat di mana beberapa petarung tangguh di aliran sungai yang dalam bersaing setiap hari. Wakil kepala, apakah ini terlalu gegabah? Kelima tetua dan beberapa orang lainnya segera menyusul, dan berkata dengan sedikit khawatir. SSSTTT. Kedua sosok itu berdiri diam di tanah pada saat yang bersamaan. Xiaoyan tersenyum tipis di sudut mulutnya, matanya tertuju pada Huang Tian di seberangnya, kekuatan di tubuhnya telah melonjak. Segala bentuk penghormatan harus dibuktikan dengan kekuatannya sendiri. Xiaoyan telah mengetahui hal ini sejak zaman dahulu kala. Ayo kita mulai, jangan buang waktu. Setelah beberapa saat, senyum di wajah Huang Tian menjadi semakin cerah. Xiaoyan berjalan keluar perlahan, dan dengan setiap langkahnya, lingkaran fluktuasi energi yang cemerlang menyerbu seperti riak, dan energi yang mengerikan itu membuat dunia menjadi panas. Setelah energi dahsyat itu menyerbu, energi itu hanya bertahan di permukaan Xiaoyan dalam sekejap mata, dan lingkaran api cahaya yang cemerlang membayangi tanah di bawah kakinya, dan di dalamnya terdapat gelombang panas kuno yang mencekik. Di atas roda cahaya yang megah, selain kekuatan reinkarnasi dasar, terdapat gelombang kuno. Kekuatan api suci. Api suci adalah benda suci langit dan bumi, tetapi kekuatanmu tidak cukup untuk membuatku iri. Huang Tian menatap fluktuasi energi Xiaoyan yang mengerikan di depannya dengan kilatan cahaya di matanya, lalu sudut mulutnya membentuk lengkungan penghinaan, dan dia juga sangat iri pada api suci Xiaoyan. Xiaoyan, hati-hati. Meskipun Huang Tian sombong dan angkuh,
kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Di samping itu, kata Feng Qian dengan cemas. Jangan khawatir, kakak Xiaoyan memang orang yang baik. Suner tersenyum tipis, matanya yang indah menatap ke arah lapangan. 5 biji teratai api. Kemarahan Buddha bereinkarnasi. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi, dia mengeluarkan raungan rendah, kobaran api yang indah tiba-tiba menyembur keluar dalam 5 warna, dan kemudian kobaran api yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk biji teratai yang indah dan menawan di depan dadanya. Teratai itu terbagi menjadi 5 bagian, dan 5 warna mengalir, dan teratai kecil itu berbaring tenang di dalamnya, seperti mahakarya surga yang paling sempurna, dan bahkan setiap biji teratai pada tubuh teratai mengandung nyala api yang berbeda sifatnya. Untuk sesaat, kehampaan bergetar sedikit. Kenapa? Pada saat ini, melihat Xiaoyan menggunakan trik yang begitu menakutkan sejak awal, ekspresi Huang Tian mau tak mau menjadi serius. Ruang angkasa yang sangat dalam ini sangat stabil, cukup untuk mendukung pertempuran para tokoh besar seperti wakil kepala. Bagaimana mungkin reinkarnasi semu Xiaoyan ini menyebabkan fluktuasi yang begitu mengerikan? Energi jenis apakah itu? Membunuh. Raungan rendah yang dipenuhi niat membunuh yang mengerikan, tubuh Xiaoyan bergerak seperti hantu, dan sesaat kemudian, biji teratai di tangannya diangkat perlahan, kekosongan itu terdistorsi, dan langsung menghantam Huang Tian di depannya. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Huang Tian tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan kuno, dan ruang tersebut terperangkap, membuat Huang Tian tidak dapat menggunakan kekuatan apapun yang terkait dengan atribut ruang. Feng Ying Tian Xiao. Tekanan Huang Tian meningkat drastis, dan dia bahkan mencium aura menyeramkan dari biji teratai halus yang mendekatinya. Setelah itu, dia sama sekali tidak berani ragu, seluruh tubuhnya diliputi energi merah menyala, dan cahaya serta bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun menjadi seekor phoenix cahaya dengan ukuran tubuh ratusan kaki, merayap di depannya. Bayangan phoenix memadat, dan gumpalan api merah menyala berkobar keluar. Energi dahsyat yang terkandung di dalamnya melonjak, disertai dengan semburan nyanyian phoenix yang merdu, yang membuat hutan yang tadinya sunyi ini menjadi hidup. Sabu-sabu, energi Feng Ying dan kemarahan Buddha terjalin hampir seketika. Feng Ying bersiul, dan seluruh energi langit dan bumi di seluruh tempat itu benar-benar mengeras. Sebaliknya, kemarahan Buddha meledak seperti lubang yang menembus segalanya, hampir sepenuhnya mengabaikannya. Kekuatan bayangan Phoenix energi, ledakan, keduanya berbenturan, dan gelombang energi yang mengerikan meletus. Energi Feng Ying Huang Tian hancur lebur di bawah serangan Xiaoyan. Reinkarnasi dahsyat dari murka Buddha meledak tepat di samping Huang Tian. Terluka, setetes darah mengalir dari mulutnya. Reinkarnasi kemarahan Buddha memang sedikit lebih buruk. Setelah serangan itu berakhir, Xiaoyan melihat penampilan Huang Tian, dan dia merasakan keseimbangan tertentu di hatinya. Meskipun samsara murka Buddha di bawah perpaduan 5 api suci juga merupakan salah satu kartu andalannya, di tingkat samsara, kekuatan bukanlah lagi kunci untuk menang atau kalah. Perpaduan pola-pola suci adalah metode sebenarnya untuk menekan bagian bawah kotak. Guru, melihat bekas luka besar dan kecil di kulitnya, rasa ngeri yang kuat terpancar dari pupil mata Huang Tian. Kekuatan dari jenis biji teratai berapi ini terlalu kuat, jika dia tidak mengembangkan keterampilan bertarung tak tertandingi dari klan Tianfeng, dia mungkin akan langsung dikalahkan oleh gerakan pertama Xiaoyan. Xiaoyan ini sangat kuat, serangan yang sangat mengerikan. Jika bukan karena metode Phoenix Huang Tianxiu, aku rasa aku tidak akan mampu menahan energi dahsyat yang terkandung dalam biji teratai yang dipadatkan oleh api suci. Bahkan aku merasakan sensasi geli di kulit kepalaku. Tetua kelima menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius, kekuatan yang terkandung dalam tubuh pria ini tampaknya sangat tidak seimbang dengan kekuatannya sendiri. Saudara Huang Tian benar-benar pantas menjadi generasi inti klan Tianfeng. Xiaoyan menatap orang itu tanpa mengubah ekspresinya, dan tampaknya tidak terkejut. Lagi pula, menjadi pemimpin kekuatan raksasa seperti klan Tianfeng jelas bukan tugas yang mudah. Cobalah trik keduaku, guru. Jejak kabut biru kehijauan masih menyelimuti tubuh Xiaoyan, lalu kulit Xiaoyan mulai mengalami perubahan aneh. Untuk sesaat, energi udara di sekitarnya menjadi lebih tipis, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang akan datang. Ini, kekuatan keluarga naga.
Melihat kabut sian di tubuh Xiaoyan benar-benar berubah menjadi serpihan sisik naga sian yang menutupi kulit dan tinju Xiaoyan, wajah Huang Tian menjadi semakin muram. Klan naga adalah lambang kekuatan, jika klan Phoenix tidak mengutamakan kekuatan, mereka jelas bukan lawan yang seimbang. Hanya saja, mengapa Xiaoyan memiliki kekuatan klan naga? Liu Li, transformasi Dewa Naga. Xiaoyan mengeluarkan jeritan dingin, dan kabut biru perlahan menyebar. Hembusan berat seperti angin dingin yang menusuk, sangat menyakiti kulit Huang Tian. Tubuh Phoenix surgawi. Sampai saat ini, rasa jijik di wajah Huang Tian benar-benar lenyap, dan cairan energi panas mengalir di antara tenggorokannya. Pada saat itu, energi merah menyala menyembur keluar, membentuk seekor Phoenix api setinggi hanya 1 inci yang berdiri di depannya. Phoenix api itu baru saja muncul, dan segera merentangkan sayapnya, dan lingkaran cahaya energi yang sangat panas menyebar, memenuhi dunia dengan rasa gelisah yang kuat. Jemput aku. Mata Xiaoyan menyipit, dan cakar berbentuk naga itu terentang dalam bentuk cakar, lalu api berkilauan menyebar di atasnya, meningkatkan auranya hingga mencapai puncaknya. Phoenix mengaum. Dengan krisis yang semakin mendekat, Huang Tian tidak mempedulikan hal lain. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam Phoenix api, sayapnya bergerak, dan teriakan nyaring bergema di langit dan bumi. Wong berdengung. Mendengar teriakan aneh itu membuat Xiaoyan sedikit linglung, tetapi untungnya, Xiaoyan memiliki perlindungan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, dan langsung mengabaikan serangan jiwa lawannya, dan cakar naga api suci itu melesat ke arah lawannya. Ledakan itu menghantam, dan kehampaan berdengung di sepanjang jalan. Puff! Cakar Dewa Naga itu terhunus, api suci yang berkilauan menyebar, dan seluruh hutan dipenuhi perasaan hancur berkeping-keping. Retakan. Phoenix api itu sangat tirani, tetapi di bawah cakar naga api tak terkalahkan, Dewa Xiaoyan, terdengar suara robekan. Tidak, mustahil. Melihat retakan kecil hingga besar di Phoenix api di sekitarnya, akhirnya ada secercah rasa takut yang menyebar di mata Huang Tian. Cakar naga emas, terbungkus api berwarna kaca, dan jika serangan tingkat ini mengenai kulitnya sepenuhnya, dia mungkin akan terluka parah dalam kondisi paling ringan, atau jatuh tersungkur dalam kondisi yang lebih serius. Nah, dengan mengetahui bahwa ada orang-orang di luar dirimu, ada surga di luar langit, kan? Kemenangan dan kekalahan telah ditentukan, Wakil Patriark Feng Luan tidak ragu-ragu, tubuhnya bergerak cepat, dan dalam sekejap mata ia datang ke sisi Huang Tian, dan ketika ia melambaikan tangannya, sebuah kekuatan lembut keluar, dan ternyata serangan dahsyat Xiaoyan langsung runtuh. Diterima. Saat Wakil Patriark bergerak, Xiaoyan juga melipat tangannya dan tersenyum, lalu langsung menyimpan kekuatannya. Namun, Huang Tian ini layak menjadi pemimpin klan Tianfeng, jika tidak, dengan berkah cakar naganya dan api suci yang berkilauan, orang biasa tidak akan mampu menahan jurus pamungkas yang begitu menakutkan. Aku kalah. Huang Tian menundukkan kepalanya dengan sedih lalu menggelengkan kepalanya, tampak frustrasi. Hidup di area tertutup seperti klan Tianfeng sepanjang tahun, dan Xiaoyan, yang selalu berada di ambang hidup dan mati di 1000 dunia agung, adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Saudara Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja? Hasilnya sudah ditentukan, Suner buru-buru mengepungnya. Hanya dia yang tahu bahwa meskipun Xiaoyan baru saja mengalahkan Huang Tian, tubuhnya juga telah menyerap banyak energi. Baiklah, mari kita lebih dekat dengan bisnis Anda sesegera mungkin. Xiaoyan mengangguk, lalu mengarahkan pandangannya ke wakil kepala Feng Luan. Baiklah, karena itu, sudah saatnya Qichen pergi ke area terlarang. Namun, kekuatan ahli tingkat reinkarnasi 3 kali lipat itu agak menakutkan, dan area terlarang klan Xuanbert juga memiliki banyak kurungan. Wakil kepala Feng Luan berbicara dengan ekspresi serius. Hanya ada satu kesempatan untuk menyelinap ke area terlarang klan Burung Agung. Jika Xiaoyan berhasil, semua orang akan senang, tetapi jika dia gagal, hasilnya akan terlihat jelas. Jangan khawatir, demi Suner, aku pasti akan memenuhi misiku. Mendengar ada sedikit kekhawatiran dalam suara wakil kepala suku, Xiaoyan pun berbicara dengan nada masuk akal, berusaha menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Sekarang setelah kekuatanku pulih, mari kita mulai. Ini adalah peta istana bawah tanah es dan api, tempat terlarang bagi klan Xuanbert. Harap simpan.
Karena istana bawah tanah es dan api sangat rumit, kami telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menemukan pintu masuknya. Namun saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun ini adalah peta yang telah kami peroleh dengan susah payah, ada bahaya di dalamnya, hal ini masih perlu diselidiki. Setelah memulihkan ki dendam Xiaoyan dari pertempuran barusan, Wakil Patriark Feng Luan melangkah maju, mengeluarkan gulungan perak, dan berkata dengan mengerutkan kening, intensitas dan urgensi dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Masalah Suner sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Mata Xiaoyan berkedip, lalu dia menatap Suner dari samping. Sekarang, waktu hampir habis. Begitu segel reinkarnasi Suner aktif, hati Xiaoyan terasa sakit saat melihatnya. Saudara Xiaoyan, aku akan bersamamu. Setelah beberapa saat, Suner melihat ekspresi tegas Xiaoyan, menggertakkan giginya, dan menatap Xiaoyan. Omong kosong, bukankah tanah terlarang Xuan Yao itu hanya permainan anak-anak? Xiaoyan menegur dengan wajah tegas, jelas tidak ingin Suner menemaninya. Kalian harus pergi bersama dalam perjalanan ini. Kekuatan segel reinkarnasi dan api suci di dalam tubuh gadis ini mungkin akan memberikan efek ajaib pada saat kritis. Dan gagak emas berkaki 5 adalah senjata ilahi. Bahkan jika kau mengalahkan penjaga pada akhirnya, tanpa keberadaan gadis ini, kau tidak bisa mendekatinya, apalagi menyerangnya. Wakil Kepala Feng Luan berkata dengan nada serius. Setelah 3 pasal perjanjian tersebut, masalah di sini sudah sepenuhnya selesai. Robek saja. Ini adalah celah di ruang angkasa, yang mengarah ke area terlarang klan Swanberg. Kalian punya waktu 3 hari. Selama 3 hari, aku akan menahan para ahli di atas peringkat reinkarnasi 3 kali lipat dari klan Xuan Yao untuk kalian. Jika masih belum ada hasil setelah 3 hari, kalian harus segera kembali. Ini petanya. Inilah jam pasir waktu. Pergi. Wakil Kepala Keluarga Feng Luan menggerakkan tangan gioknya, dan ruang hampa di depannya langsung terkoyak, dan 2 hal penting dari perjalanan ini diberikan kepada orang tersebut. Puff, Xiaoyan dan Suner menggenggam tangan mereka, lalu langsung terhanyut dalam pelukan itu. Wakil Kepala, apakah ini terlalu terburu-buru? Barulah setelah Xiaoyan dan kedua sosok itu menghilang dan ruang hampa itu tertutup, tetua kelima berkata dengan cemas. Apakah terlalu mengada-ada untuk menyerahkan nasib seluruh perlombaan kepada 2 orang yang bukan dari kalangan elit? Setelah keduanya gagal, klan Xuan Yao akan melampiaskan kemarahan mereka pada klan Tianfeng. Ketika kedua klan berperang, klan Xuan Yao, dengan berkah gagak emas berkaki 5, hampir tak terkalahkan. Kebaikan perempuan, ini adalah reinkarnasi dan takdirnya. Aku harap mereka bisa berhasil. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk menginginkan keluarga Phoenix. Sejak insiden 9 penguasa api agung, keluarga Phoenix tidak muncul selama bertahun-tahun, dan bahkan saluran ruang angkasa antara kita dan mereka telah terputus sepenuhnya. Apa yang terjadi pada keluarga Phoenix, kita tidak tahu. Adapun perjalanan mereka, apakah berhasil atau tidak, itu adalah masalah mendesak karena batu Phoenix akan segera lahir. Terdengar suara samar, dan ketenangan pun kembali di sini. Robek saja. Angin dingin yang suram memenuhi udara, sebuah jurang gelap tiba-tiba berputar, dan 2 sosok melangkah keluar dengan tenang. Tempat yang aneh sekali. Kekuatan es, kekuatan api. Begitu tiba di sini, mata dan kekuatan jiwa Xiaoyan bekerja bersama, tetapi umpan baliknya berupa sensasi sentuhan yang sangat menakutkan. Dalam kegelapan, yang terlihat hanyalah celah-celah hitam pekat yang membentang ke segala arah, seperti jurang dan gunung, seperti kegelapan tanpa dasar. Istana bawah tanah es dan api. Terlalu banyak jalan di sini. Aku khawatir bahkan ahli Xuan Yao sejati pun tidak akan mudah menemukan jalan untuk memenjarakan artefak suci itu. Suner menggelengkan kepalanya, kehampaan gelap ini dipenuhi dengan kekuatan langka. Kekuatan itu seolah melahap akal sehat di hati mereka sedikit demi sedikit, dan rasa takut terus menyebar, tetapi mereka berdua membawa api suci, cukup untuk sementara menahan invasi kekuatan misterius ini. Apakah kamu merasakannya? Setelah melihat sekeliling, dia mendapati bahwa tidak ada musuh atau aura mencurigakan, jadi Xiaoyan bertanya pada Suner dengan mengerutkan kening. Belum. Tampaknya jarak antara segel reinkarnasi dan gagak emas berkaki 5 masih jauh, dan induksinya terlalu lemah. Suner menggelengkan kepalanya, segel reinkarnasi tidak menunjukkan fluktuasi apapun.
Mari kita berkeliling dan melihat-lihat dulu. Untuk mencegah terbongkarnya keberadaan mereka, Xiaoyan dan Suner mulai bergerak di jurang gelap ini. Dengan bantuan peta, mereka tidak bertemu makhluk apapun di sepanjang jalan, dan mereka dengan mudah sampai ke kedalaman istana es dan api. Dunia gelap ini suram seperti api penyucian yang telah runtuh ke dalam tanah. Ruangannya dalam, dan ada angin yang bertiup di sepanjang jalan, yang membuat orang bergidik, tetapi keduanya belum bertemu dengan api, jadi mereka juga agak ragu tentang istana bawah tanah es dan api. Puff! Setelah beberapa saat, keduanya mengikuti peta dan sampai ke kedalaman istana api dan es. Menurut peta, ini seharusnya pintu masuk ke alam artefak yang dipenjara. Kekuatan dingin dan es yang membekukan, dan kekuatan api ini juga berbeda dari api biasa. Setelah berjalan menuju beberapa aliran gunung di jurang yang gelap, Xiaoyan dan Suner berhenti bersama, menatap persimpangan sungai yang jernih dan nyala api di depan mereka, debaran jantung yang telah lama hilang kembali terpancar. Menurut peta panduan Feng Luan, ini adalah pintu masuk ke area terlarang klan Xuan Yao, dan juga area tempat gagak emas berkaki 5 di penjara. Sebuah sungai panjang tanpa warna mengalir dengan tenang, dan di atas sungai itu, tampak gumpalan api merah menyala yang terlihat sangat aneh. Tempat ini seharusnya berada di bawah tanah klan Xuan Yao, dan ada beberapa aura tersembunyi yang sangat luar biasa, mari kita berhati-hati. Xiaoyan tersenyum tipis, menatap ke arah pintu masuk dan berkata, "Nah, fluktuasi segel reinkarnasi juga berasal dari sini." Suner mengangguk manis, bulu matanya yang ramping terus berkedip, sehingga tanda reinkarnasi di antara alisnya memancarkan sentuhan cahaya keemasan, yang terus mengenai tubuhnya yang lembut. Tir Xiaoyan melangkah ke udara dingin yang membekukan dengan satu langkah, dan semburan udara dingin berwarna putih menyembur keluar dari bawah kakinya. Wong berdengung. Untungnya, kobaran api berwarna kaca itu muncul tepat waktu dan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan, dan rasa dinginnya hanya sedikit melemah. Jika tidak, kekuatan es yang sangat dahsyat barusan akan cukup untuk mengubahnya menjadi patung es. Wong berdengung. Berjalan di permukaan sungai yang tak berwarna, betapapun panasnya kobaran api merah yang meletus, itu tak ada artinya bagi mereka berdua. Wow! Dengan suara dentuman, sungai yang tak berwarna dan kobaran api menyatu, dan kekosongan di sungai sedikit terdistorsi, seketika menelan mereka berdua ke dalamnya. Sejauh ini, Xiaoyan dan keduanya juga telah memasuki inti istana bawah tanah es dan api, tempat gagak emas berkaki 5 ditekan. Bang bang bang, apakah itu aroma sang majikan? Tiba-tiba, di kehampaan yang gelap, permukaan danau yang mati tiba-tiba bergejolak dan bergetar, dan kolom-kolom air yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah permukaan danau yang sudah membeku, menyebabkan percikan air yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Pada saat yang sama, seekor binatang buas langka meraung, disertai dengan nyala api keemasan yang cukup untuk membakar kehampaan, menggema di langit.